Serta salam kita curahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dan Takbir. Yang telah memimpin kita dan merupakan agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ketua masjid dan yang kami ucapkan terima kasih para alim ulama, wabil khusus guru Anda Al Ustadz Taharudin Sa'yan SPDI, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat Jannah Biker Subuhan Banyuasin. Takbir. Allahu Akbar. Sebelum memasuki acara, ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua masjid, yang ketiga ceramah agama dari Ustadz Taharudin Sa'yan SPDI, dan dilanjutkan tanya jawab dan ditutup oleh doa. Tak perlu berlama-lama, marilah kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan sambutan dari ketua masjid. Pada ketua masjid kami persilakan. Aku wakil gitu, Bang. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang mic dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Al Jihad Pemberian Bekalan Balai Bapak Haji Ayat, yang kami hormati para staf pengurus Masjid Al Jihad Pangkalan Balai, dan yang kami hormati guru kami, Ustadz Taharudin Sa'yan SPDI, dan juga Ustadz dari Biker Subuhan Banyuasin, serta rekan-rekan atau teman-teman dari Biker Subuhan Banyuasin. Semoga selalu istiqomah. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia, rahmat serta barokahnya kita bisa berkumpul di masjid kami ini. Ini bingung ini nak beda ketua rumah apa tamu. Merangkap lah pokoknya. Berkat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi subuh menjelang pagi ini bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al Jihad Pemberian ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat terangkaikan salam tak henti-hentinya kita haturkan, kita curahkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan subuh ini. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya di sini cuma sebagai pengurus masjid, ketua itu Pak Haji Ayat.
Baik, karena beliau mungkin tidak bisa atau menyampaikan beberapa kata, saya mewakili. Di sini yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Biker Subuhan Banyuasin yang telah menyempatkan hadir di Masjid Al-Jihad Pemberian ini, yang mana nanti kami harapkan dengan momentum kehadiran Biker Subuhan Banyuasin ini dapat meningkatkan atau menambah lagi jamaah Masjid Al-Jihad ketika subuh. Karena di Masjid Al-Jihad ini kalau subuhan itu agak kurang jamaahnya. Dan juga kami mengharapkan nanti ceramah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dari Biker Subuhan Banyuasin menjadikan momentum juga untuk jamaah kami menambah ilmu terutama. Dan apabila nanti ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, kami persilakan untuk bertanya langsung dengan ustadz nanti di sesi tanya jawab. Dan juga kami meminta maaf apabila dalam penyambutan kami tadi kiranya kurang tepat atau kurang pas, karena maklumlah di sini remaja masjidnya belum ada yang timbul, tidak tahu entah kemana. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin menyampaikan kepada Ustadz, kiranya nanti apabila menyampaikan tausiah disinggung masalah terutama sholat Jumat di masjid kami ini, apalagi sejak ada perpecahan antara maksudnya perpindahan dari warga yang Ujung Bum katakanlah itu direlokasi ke Bintang Terang. Kami dulu nyebutnya Bintang Campa ya. Jadi jemaah di sini makin berkurang Pak Ustadz. Tolong dikasih pencerahan lagi, apalagi yang kira-kira pas Jumat masih tuh santai-santai, walaupun rumah dekat masih tidak turun Ustaz. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti pesan dari Pak Ketua Masjid, Pak Jayat, sebelum kita meninggalkan masjid ini disuruhnya mampir ke rumah makan beliau yang berada di tidak jauh dari sini sebelah kiri. Harapan Pak Haji tadi supaya jangan meninggalkan tempatnya sebelum mencicipi hidangannya nanti. Ya Pak Haji. Itu saja mungkin kiranya dapat kami sampaikan. Kami berharap dengan momentum ini bisa membangkitkan semangat sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Biker Subuhan Banyuasin ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta selalu diberikan nikmat keistiqomahan agar bisa selalu dalam jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja kiranya dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, ada kurang cocok atau kurang menyinggung, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Baiklah, acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Al-Ustadz kita, Guru Handa Ustadz Harudin Sa'yan, SPDI. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, bil khusus pengurus masjid Al-Jihad, Bu Berlian, Pak Ajayat dan seluruh jajarannya, alhamdulillah sudah dengan sangat ramah menerima kami. Walaupun sebenarnya tubuh ini sama-sama orang balai itulah. Ya, saya galak ke bom ini lagi SD dulu, Bu. Karena bak kami dulu berenang di Sungai Olak, Sungai Ibul itu kan galak bawa pabrek. Jadi bak kami dulu mungkin ada yang paham, Sa'yan bin Jemudin, ya, dan ada mindu kami di sini, Haji Agus Cik. Nah, jadi anak wa Haji Nurunus almarhum, orang Tekaya di Lebong situ. Nah, jadi itu misan bak kami. Jadi Kak Agus itu bermindu dengan aku. Dan ada murid saya juga, Ananda Khairul Khabir, alhamdulillah ini calon ulama besar masa depan kita. Ya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, bil khusus keluarga besar Biker Subuh Banyuasin, seluruh ketua dan panglima, mudah-mudahan tetap istiqomah dan semangat kita keliling safari dakwah subuh ini. Dan saya harap bukan cuma subuh minggu baik itu, Bu, sholat subuh nih ya. Nah, tapi subuh itu tiap hari, bukan cuma hari minggu ya. Nah, itu harapan kita semua. Semoga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa istiqomah dan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, pertama dan paling utama marilah senantiasa kita bersyukur, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, keafiatan, sehingga alhamdulillah syukur pada subuh hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka. Selamat datang, ini Ustaz Abdul Somad, Ustaz Amrin Nurman, Masya Allah. Ustaz Somad hadir subuh ini, Masya Allah. Kita bukan Ustaz, tak galak datang ya kan. Fadal Ustaz, ya, tausiah ada anak nanti ya. Siap-siap Ustaz kalau Riko yang datang itu ya. Masya Allah. Takbir ke dulu Mang. Mengajar. Takbir. Allah. Mang Hajar melamun dia. Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur ya, zaman Covid, zaman buntu ini ya. Banyak-banyak bersyukur, mudah-mudahan walaupun dengan segala kekurangan kita tetap bahagia. Di sini rombongan kami ini Mang Haji banyak jomblo. Ya, cuma jomblonya jomblo yang soleh, jomblo yang tetap bahagia walaupun jomblo dan buntu ya. Nah, kalau soleh itu walaupun buntu bahagia, walaupun jomblo bahagia. Nah, itu kelebihan kita sebagai hamba Allah. Ya, orang beriman itu tidak membuat dia bersedih ketika susah, dan tidak membuat dia lupa daratan, lupa diri ketika dia jaya. Ya, diuji dengan yang enak-enak dia bersyukur kepada Allah, diuji dengan yang sulit, yang susah dia tetap bersabar atas segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bangga dengan kita ini. Ajaban li amril muslim, kata Rasul. Aku ini salut dengan urusan orang Islam ini. Ya, disusah ke dia sabar, ya, dilemak ke dia syukur. Diuji dengan bala, bencana, musibah termasuk penyakit, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci nak lemak, nak bahagia itu sabar, syukur, ridho. Ya, man lam yashkur na'mai, ya, wa lam yasbir ala balai, wa lam yarda ala qada'i, falyattakhidh rabban siwai. Ya, dalam hadis kursi disebutkan, siapa yang tidak sabar atas ujianku, siapa yang tidak syukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak ridho atas ketentuanku, takdirku, maka carilah Tuhan lain. Dimarahi oleh Allah kalau kita tidak
sabar, dak syukur, dak ridha. Maka banyak-banyak bersyukur. Siang malam bersyukur, lemak tak lemak bersyukur. Ya. Dan orang yang pertama kali akan masuk surga, merasakan surga sudah sejak di dunia ini adalah siapa mereka? Mayyahmadullah. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang senantiasa memuji Allah fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, susah ataupun senang, senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Banyak-banyak salawat juga. Karena kita ini umat akhir zaman, lah di penghujung hari, tinggal nunggu detik-detik kiamat tiba. Kita ini sudah di ujung tanduk. Dan sudah makin banyak ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang ada pun macam-macam. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang ulama akhirat pun tidak seluruhnya ya layak menjadi mursyid gitu. Jadi kita ini sekarang sulit mencari mursyid, mencari pembimbing rohani yang betul-betul mukhlis nak bimbing kita. Itu sulit. Maka di tengah-tengah kesulitan kita mencari ulama, mencari guru yang bisa membimbing rohani kita ke jalan yang benar, membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Pesan para alim ulama kita, guru-guru kita, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rasul langsung yang akan bimbing kita. Ya, Rasul langsung yang akan bimbing kita berkat salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kita itu akan menjadi asbab ya kita senantiasa berada dalam hidayah, naungan, bimbingan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru minas salati alayya. Perbanyak salawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah. Salawat kalian adalah cahaya di kubur kaki. Kubur itu gelap, keleman buta Pak Haji ya. Walaupun bos PLN mati, kuburnya masih gelap. Apalagi tubuh yang cuma pelanggan, jarang bayar pula mungkin ya. Bang Zairi, bos PLN mati masih gelap kuburnya kalau tidak banyak amal, kalau kurang beramal. Maka penerang kita di kubur kage adalah amal soleh kita. Di antaranya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam untuk tahajud, bangun fajar untuk sholat subuh ini ya, susah payah kita walaupun nyenyak tidur, apalagi pengantin baru ya kan ya. Yang bujang tambah berat itu nak bangun ya, tambah berat. Tapi alhamdulillah berkat tergabung kita di BSB ini saling bangunkan, saling kerinakan, saling keruankan ya, sehingga persahabatan kita, kekeluargaan kita ini ya, KPK kita ini, jangan takut dengan KPK kami ini. KPK kami ini kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan. Nah, kebersamaan kita di BSB ini mudah-mudahan ini adalah menjadi asbab rahmat Allah, ridha Allah akan tercurahkan dengan derasnya kepada kita semua ya. Nah, jadi amal soleh itu pula yang menerangi kubur kita nanti yang gelap gulita, yang keleman butuh itu, sehingga kita tidak kedewean, tidak kesepian, tidak kegelapan di dalam kubur yang sempit itu. Kita rasakan kalau kita banyak amal, kita kalau rajin kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bangun subuh ya seperti ini, maka insyaallah kubur kita luas, lapang, terang, dikawani bidadari yang cantik jelita. Jadi ya, masyaallah. Hengki, tidak apa-apa tidak dapat bidadari dunia, yang penting bidadari surga. Surga. Cuma kalau pacar dapat gelo-gelo ya kan? Allahu Akbar. Rugi ya, banyak betina ya, betina banyak ya. Jika perlu 2, 3, 4 ya kan? Pan sanggup ya, pan sanggup dan direstui, buat bakal pecah belah ya. Tidak usah. Selanjutnya kata Rasul, salawat kita itu adalah wa nurun 'ala sirat. Cahaya bagi kita ketika melewati siratal mustaqim nanti. Sirat itu kecil, sempit, tajam ya, gelap pula. Sirat itu adalah jembatan penghubung antara surga dengan neraka. Jadi kalau pacak lewat sirat masuk surga, kalau tak pacak lewat langsung capak ya, nyelantung masuk neraka. Maka sirat ini untuk bisa selamat harus banyak amal, harus rajin ibadah.
Harus banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nurun ala sirat. Sirat dalam kitab Daqiqul Ahbar disebutkan lebih halus dari rambut. Orang-orang tubuh dulu galak ngomong Pak Haji, bagaikan rambut dibelah 7. Saking kecilnya sirat itu. Ya, dan lebih tajam daripada pedang. Tapi yang akan merasakan yang lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut itu siapa? Yang kati amal. Yang tak kalah bayang subuh, tak kalah Jumatan, padahal sebelah masjid itulah rumahnya, sibuk ngesek kayu ya kan. Ya, sibuk ngangkut kayu ke mobil ya kan. Yang model ini ya merasakan sirat itu kecil sempit, tapi yang banyak amal, yang rajin subuh, tiap hari subuh. Ya, tiap hari ibadat, tak kenal lelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jembatan sirat itu bukan kecil, liber bagi dia. Dan tak terasa melewatinya. Bahkan ada yang bisa melewati sirat itu bagaikan kalbarkil khatib, bagaikan kilat berplus dalam hitungan detik lah datang. Bahkan belum nyampe sedetik lah datang ke surga. Itu yang banyak amal. Kalau yang tak kati amal, yang dikit amal harum. Bahkan dia tuh bekot. Nah itu bahasanya itu bekot. Apa bahasa itu bekot itu? Susah, payah. Ya, dia untuk melewati sirat tadi. Bahkan ada yang sebulan baru sampai. Ya, merekod-rekod, meletot-letot, ya kan? Susah. Jadi sholawat itu luar biasa. Penerang kita di alam barzah, di kubur kaki, dan penolong kita ketika melewati siratal mustaqim. Maka banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, bersyukur kita dan beruntung kita ketika Allah takdirkan kita menjadi tamunya di rumah Allah. Ini masjid rumah Allah. Dalam pengertian ya, masjid ini tempat yang mulia. Ya, tempat yang penuh keutamaan. Itu maksud masjid itu Baitullah, rumah Allah. Bukan maknanya Allah bertempat di masjid. Hati-hati. Kalau kita memahami masjid rumah Allah, Allah bertempat di masjid, sebanyak masjid di Banyuasin ada 1000 masjid, berarti Allah nempatin segala. Ya, bukan itu salah. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak bertempat dimanapun, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat dan arah, karena Allah lah sang pencipta tempat, sang pencipta arah. Termasuk kita galak tahiyat, syahadu an la ilaha illallah, nunjuk ke depan, bukan nunjuk Tuhan ada di depan. Syirik, murtad kalau punya keyakinan seperti itu. Ya, ini simbol tauhid bahwa kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu esa, Allah itu ahad. Tak boleh disekutukan, termasuk dengan diri kita dewe. Ya, disekutukan dengan Tuhan sembahan yang lain. Itu syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, termasuk dengan diri kita. Ketika kita ibadat, kita merasa kita yang ibadat, bukan karunia Allah. Itu sudah syirik. Hati-hati. Maka perlu belajar tauhid yang benar. Perlu belajar tasawuf, perlu belajar ilmu akhlak. Jadi beruntung kita, bersyukur kita ketika ditakdirkan Allah termasuk orang yang rajin ke masjid. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dapat undangan, Pak. Ya. Tidak seluruh, kalau kita punya hajat seluruh orang kita undang. Yang kita undang biasanya siapa? Orang-orang yang dekat, orang-orang yang kenal, orang-orang yang akrab dengan kita, keluarga, kawan, ya, sanak, dulur. Kalau yang kita tidak kenal, tidak mungkin kita undang. Maka ketika kita hadir di masjid, itu sama dengan kita orang-orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita orang khusus, orang pilihan, di mana tidak sembarang orang bisa hadir di rumah Allah mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur untuk itu. Maka manfaatkan hidayah dari Allah ini, ya, semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid rumah kita gali. Maka dimanapun masjid itu berada, wajib kita luroi, wajib kita tandangi, wajib kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-masjidu baitu kulli mu'min. Ya, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh masjid itu eksklusif, hanya untuk golongan tertentu saja. Kalau ada masjid cuma boleh dimasuki oleh rombongan dia baik, orang lain tak boleh masuk, maka masjid itu masalah. Dia bertentangan dengan sabda Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'min.
Masjid itu rumah setiap orang mukmin, rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah dia dengan manhajnya, masalah dia dengan akidahnya. Kalau pas tubuh masuk masjid dilapnya, ya, tidak boleh orang lain ibadah di masjid itu, maka itu tidak boleh. Karena masjid dimanapun dia berada, walaupun kita datang ke Amerika, ke Eropa, kemanapun tubuh datang, asal ada masjid kita sah sholat dimanapun itu. Ya, masjidnya berada. Karena masjid rumah setiap orang mukmin. Artinya juga, ya, bahwa masjid itu menjadi tanggung jawab bersama bagi kita. Masjid Al-Jihad ini, Ebi, ya, bukan cuma tetangga masjid ini yang belurah, bukan cuma pengurus, tetapi seluruh orang Islam di Pangkalan Balai wajib beluruan terhadap Masjid Al-Jihad ini untuk diramaikan. Maka kami datang dari segala penjuru ini, Pak Haji. Ada yang jauh dari Sukaraja, ada yang Dinda Arisman, ini dosen ini nih, insyaallah ya, datang subuh-subuh ini, ya kan? Jauh tuh dari Kayu Kuning, ya, ini ya mengaji, ya kan? Ada juga ini lebih jauh lagi, dari Lubuk Batu sana, ada Lubuk Lintang dan lain sebagainya, ya, ada Ustaz Amri, ya, ini Presiden Al-Fatih Center, ya kan? Keren gayanya. Ada Toke Sungkai, walaupun tak laku lagi Sungkai itu, ya. Maman kayu masih laku, daunnya yang tak laku. Ya, alhamdulillah kami hadir dari segala arah. Itu dari Padang itu, masya Allah. Masih bujang itu dari Padang. Jauh dari Padang, Pak Haji, ya. Ini Ustaz Somad dari Riau Rindau sana, masya Allah. Riau Rindau. Ya. Ada tukang strom hadir subuh ini. Ya. Dari Kayu ada Kuning, hadir semua dari mana-mana. Karena kami merasa Masjid Al-Jihad ini juga punya kami. Ya, sehingga kami merasa perlu memotivasi, ya, masyarakat dimanapun itu berada untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah besar bagi kaum muslimin dimanapun berada. Dan tidak ada ruginya, malah untung kita makmurkan masjid saja. Untung luar biasa. Apa keuntungannya? Rasul bersabda, al-masajidu mahfuzah. Masjid itu tempat yang terjaga, tempat yang terpelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzun ahluha. Kalau tempatnya dilindungi, maka orang-orang yang berada di tempat itu pun akan dilindungi, dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah aman-aman baik kita Pangkalan Balai. Yang rajin ke masjid belum terdengar alhamdulillah. Ditakut-takut itu Bu. Dan saya di masa-masa awal sempat milu-miluan. Sempat terpengaruh. Tidak baca karena bawaan dinas tadi, ya kan? Harus. Ya. Yakin baik kita dengan jaminan Allah, mahfuzun ahluha. Pemakmur masjid, pengurus masjid, jamaah masjid yang aktif di masjid dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-masajidu maimunah. Masjid itu tempat yang maimunah. Ada yang namanya Maimunah, Bu? Ya. Maksud Maimunah itu, dan bagus nama Maimunah tuh mengaji, ya. No, masya Allah. Arti Maimunah itu adalah al-mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Maimunah. Ya, manna, berkah, nikmat, karunia, ya, fadlun minallah. Itu arti Maimunah. Maka masjid adalah Maimunah, tempat yang diberkahi, ya, yang diberikan khairun katsirun, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maimunun ahluha. Para penghuni masjid, pemakmur masjid, pengurus masjid, jamaah masjid akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya insyaallah tadi kita diundang oleh pengurus Pak Haji, ya, untuk mampir ke rumah makannya, ya, akan dijamu. Itu sudah berkah subuh ini. Ya, masya Allah. Takbir kemana? Takbir. Allahu Akbar. Tidak telat. Iya telat takbirnya. Nak dianu dulu. Pokoknya asal lesu-lesu yang ngantuk-ngantuk manggut-manggut takbir ke dulu kamu tuh. Nah, itu. Luar biasa. Jadi jangan tak ragep ke masjid. Dapat berkah dan dapat jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat subuh berjamaah. Tidak usah ke subuhnya. Qabliyah subuh tadi yang sudah kita laksanakan luar biasa. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih afdol dari dunia dan segala isinya. Jadi duit kita yang sebanyak itu,
itu kalah, ya. Bahkan gabungan kekayaan seluruh orang yang ada di dunia ini itu masih kalah dibandingkan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Maka kalau kita sholat subuh, ya, luar biasa berkah yang akan Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita sholat subuh, itu berkah. Kalau subuhnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapapun yang sholat di 2 waktu yang dingin, sholat asar dan sholat subuh maksudnya, maka dakhalal jannah, dijamin pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ya, sudah dapat jaminan. Ya, orang yang rajin sholat subuh, insya Allah rajin juga sholat lain maksudnya itu. Tidak mungkin ngejar subuh baik, apalagi cuma hari Minggu baik, kan? Cuman kalau sholat subuh di rumah, masjid ada depan dari rumah cuman. Nah, itu sah Pak Haji. Sholat subuh di rumah, tapi di masjid tinggalkan. Padahal rumah dekat masjid sah, cuma kurang afdol. Dan termasuk, mohon maaf itu agak buyen dikit, mana juga kan? Ngapa? Ada yang besar pahalanya, dijamin pasti diterima, tak tubuh lakukan. Kalau sholat di rumah, maka ini sering saya sampaikan di majelis baikir subuh ini. Sholat di masjid itu dijamin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat di rumah bisa diterima, bisa tidak. Di rumah, sholat dewean di rumah itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul sempurna. Khusyuk nian, sempurna nian, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum tentu 100% diterima. Ada yang cuma 50%, ada yang kurang dari situ. Tergantung tingkat kehusyuan dan keikhlasan kita yang sholat di rumah tadi. Tapi sah, sholatnya sudah sah dan sudah melepaskan, menggugurkan kewajiban. Cuma kalau di masjid ada jaminan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada salah, ada kurang dalam pelaksanaan sholat tadi. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan, saya kutip dari kitab Mustamil ala Arba'i Rasail karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini mantan mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, dan beliau adalah guru-guru dari ulama Indonesia. Ya, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu murid-murid dari ulama-ulama di Mekah semasa dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Orang yang sholat di masjid pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya, walaupun banyak salah, banyak kurang. Ngapa? Dalam riwayat disebutkan ketika kita sholat berjamaah di masjid, Pak Haji, Allah lihat hati sang imam terlebih dahulu. Ketika imamnya khusyuk, imamnya ikhlas, imam yang sempurna memimpin sholat berjamaah, maka sholat sang imam dan seluruh makmum tidak diperiksa sekok-sekok lagi makmumnya, langsung diterima berkat sang imam tadi. Hanya gara-gara satu imam, ya, sholat seluruh makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu makmum itu macam-macam. Ada yang khusyuk, ada yang ida, ada yang ikhlas, ada yang ida, ada yang sempurna, ada yang ida. Tapi berkat sang imam, sholat seluruh makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, amin. Allahu Akbar. Yang berikutnya, seandainya imamnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang sempurna dalam memimpin salat berjamaah, maka tidak serta-merta ditolak. Tidak ditolak. Masih tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang di belakang imam, di shaf pertama yang pas di belakang imam, mungkin beliau lebih khusyuk dan ikhlas dari imamnya, maka berkat beliau salat imam dan salat seluruh makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali di belakang imam hama dengan imam, kurang khusyuk, kurang ikhlas, dijenguk yang sebelah kanan. Dak kaki yang sebelah kanan, dijenguk yang sebelah kiri. Kaki yang sebelah kiri dijenguk shaf kedua, terus di shaf yang paling belakang. Mungkin di antara ibu-ibu kita yang mulia, yang 3 orang ini barangkali lebih khusyuk dari saya memimpin salat berjamaah tadi, lebih khusyuk dari Ustadz Amri, lebih khusyuk dari Ustadz Abdul Somad dan para jamaah yang lain. Ada salah satu dari ibu-ibu kita ini yang lebih khusyuk dari semua jamaah dan imamnya, maka berkat satu ibu-ibu tadi, salat imam Pak Haji, dan salat seluruh makmum yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulan salat berjamaah. Jadi rugi buyet nian tubuh kalau tak galak berjamaah ke masjid. Ada jaminan diterima. Ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dewean tidak ada jaminan diterima. Sah, ya. Tapi diterima belum tentu. Karena sah dan diterima itu hal yang berbeda. Sah itu secara hukum, asal cukup syarat rukun sah. Tapi diterima itu hak prerogatif Allah. Nah, untuk di masjid dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, seandainya semasjid Pak Haji, kata yang khusyuk, kata yang ikhlas, kata yang sempurna sembahyang,
Ya, cuma sah secara hukum. Syarat rukun terpenuhi. Cuma kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang sempurna tadi. Apakah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Semasjid ini, semasjid dari imam sampai stop paling belakang, kata yang sempurna, kata yang khusyuk, kata yang ikhlas, tetap diterima. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah senang melihat kita berjamaah. Yadullah 'alal jamaah. Rahmat Allah meliputi orang-orang yang berjamaah. Allah senang dengan kita yang berjamaah untuk sholat, untuk ibadat, ya, untuk kegiatan baikir subuh kita ini yang keliling Banyuasin. Senang Allah melihat kita kumpul-kumpul main. Yang Allah luat tuh kumpul-kumpul berjudi, kumpul-kumpul narkoba, ya kan? Kumpul-kumpul mempatkan orang, fitnah orang, itu yang Allah luat. Tapi ketika kita berkumpul berjamaah untuk ibadat, itu menyenangkan Allah, itu mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang ikhlas, Allah tetap berkenan menerima sholat kita dengan berjamaah walaupun ada salah, ada kurang. Itu dijamin. Belum lagi pahalanya, Pak. Luar biasa. Pahalanya sholat di masjid dengan berjamaah. As-salatu fil masjidil jami'. Sholat berjamaah di masjid ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah wan nafilatu ka hajjatin mutakabbalah. Sholat wajib kita gawekan di masjid, nilainya setara dengan haji yang mabrur. Dan sholat sunnah yang kita gawekan di masjid, ya, tadi qobliyah, tadi tahiyatul masjid, ya kan? Dan sholat-sholat sunnah lainnya kita gawekan di masjid, nilainya setara dengan haji yang diterima, haji yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang sah. Jadi dapat pahala haji. Apalagi Pak Haji lah pergi haji. Man kami ini belum pergi haji, baru umroh. Doakan juga Pak Haji dapat pergi haji juga. Seluruhnya, ya, tanpa terkecuali. Cuma kalau pacak yang bujak berbini dulu baru pacak pergi haji. Biar pacak ngajak ganti pergi haji itu kan. Agak kurang lemak kau. Thank you, ya. Pergi haji dewa itu kurang lemak. Ya kan? Nah, man laki bini itu puas, ya kan, lemak nian. Ya, jadi ibadah itu terasa mak mana gitu kan. Cuma mana ada lokap pergi haji lagi bujang, tak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat pahala haji. Pak Haji kan? Nah, berikutnya was-salatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin. Salat di masjid ini nilainya sama dengan 500 kali lipat dibandingkan salat di tempat lain. Jadi kalau salat subuh di rumah sah memang, Pak. Tapi nilainya heko. Jadi cuma heko. Sah tapi heko, sah tapi dikit dapat pahalanya. Di masjid 500 kali lipat. Masya Allah. Apalagi pergi haji, pergi umroh tadi, sholat di Masjidil Haram. Satu kali sembahyang di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000 kali lipat. Maka yang pergi haji jangan nyantai-nyantai. Ada yang sembahyang cuma di mana? Di hotel. Banyak jamaah haji, jamaah umroh tuh sungkan ke Masjidil Haram, sembahyang di hotel. Kadang-kadang para ininya juga, ya, pembimbing juga benarkan itu. Ada apa-apa kata sah juga memang di hotel. Man bagi aku rugi. Lah datang jauh-jauh ke Mekah, ngabis ke duit, sembahyang di hotel. Walaupun sah, tapi rugi lah datang ke Mekah sana. Padahal sholat di Masjidil Haram itu nilainya per sembahyang 100.000 kali lipat dibandingkan di luar Masjidil Haram. Ya, di Masjid Baitullah di Mekah sana. Nah, di Masjid Nabawi nilainya setara dengan, ya, 1.000, ya, kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Di Masjid Mekah 100.000, ya, di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang termulia dalam Islam, nilainya 500 kali lipat. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, Pak Haji, berarti sholat di masjid di kampung-kampung kita yang merupakan masjid jami nilainya setara dengan sholat di Masjidil Aqsa. Luar biasa. Jadi dijamin pasti diterima dan pahalanya besar, luar biasa, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang rajin sholat berjamaah di masjid. Nah, jamaah yang mulia, barangkali ini terakhir tadi dipesankan, ya, tentang sholat Jumat di Masjid Al-Jihad ini yang jamaah sudah mulai berkurang. Jadi dalam hukum, khusus di mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu hanya sah kalau dikerjakan oleh 40 orang laki-laki yang sudah dewasa yang memang wajib mengerjakan sholat Jumat. Jadi 40 itu adalah laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa dan penduduk asli sini.
Kalau orang datangkan 40 tadi, maka tak dihitung. Atau 40 tadi dengan perempuan, tak dihitung. Atau 40 tadi ada budak kecil, ya, orang tuanya cuma 5, sisi muda juga tak sah. 40 itu harus orang-orang yang memang betul-betul wajib mengerjakan sholat Jumat. Penduduk asli sini, ya, semuanya adalah laki-laki dan semuanya sudah dewasa. Kalau kurang dari situ, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya, sholat Jumatnya tidak sah. Maka kalau cara kami di pesantren Jung Tanjung, Kiai Balian, sebelum sholat Jumat Kiai ngitung dulu, karena hari Jumat itu hari libur, kadang-kadang santri ada yang pulang. Maka uji Kiai hitung dulu berapa santri yang ada. Kalau 40 ke atas, maka sholat Jumat dilaksanakan. Tapi kalau kurang dari 40, 39 misal, kurang sih kok itu, maka tidak sah sholat Jumat. Langsung saja sholat zuhur. Langsung sholat zuhur. Jadi tergantung situasi, Pak. Jadi kalau jamaah pas, sholat Jumat dilaksanakan. Kalau kurang dari 40, maka lebih baik langsung sholat zuhur. Komat naik, tidak kata khutbah. Nah, seandainya tetap mau melaksanakan sholat Jumat, boleh tidak? Boleh. Tapi kakek sudah Jumat, zuhur lagi. Karena sholat Jumat tadi tidak sah. Maka i'adah, istilahnya itu i'adah, mengulangi sholat Jumat dengan sholat zuhur. Ya, itu namanya i'adah. Maka jangan kaget kalau ada orang sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Kemungkinan sholat Jumat itu kurang syarat sehingga tidak sah, karena syarat sahnya sholat Jumat tidak terpenuhi. Ya, gitu. Tapi kalau ini berlangsung lama misalnya, ya, tiap kali Jumat jamaah kurang terus, maka tidak berdosa. Masjid ini, ya, jamaahnya sholat Jumat gabung ke masjid yang terdekat. Tidak salah, tidak dosa, tidak. Masjid ini tetap berfungsi sebagai masjid, tapi digunakan hanya untuk sholat 5 waktu saja, tidak dipakai sholat Jumat. Itu tidak salah, itu tidak berdosa. Ya, kalau memang berlarut-larut, ya, kejadian ini terus tiap Jumat seperti itu. Cuma kita upayakan, kita buka mata hati jamaah yang berada di seputar sini untuk memakmurkan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai sesama muslim. Karena tadi saya sampaikan hadis Nabi, masjid adalah rumah bagi setiap orang mukmin. Artinya setiap kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid dimanapun masjid itu berada. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena aku yakin kalau turun galuh tak muat masjid ini. Jadi, ya kan? Jadi kalau Jumat yang rumahnya ada 100 meter dari masjid, dia naik motor ke keluar itu, yang dari sana, yang rumah di sana melewati naik ojek ke darat sana, jadi berkurang masjid ini. Jadi berdosa sekali gitu kan? Hah? Berdosa sekali dah itu. Oke. Jadi urusan dosa itu Allahu a'lam. Jadi sebagusnya memang kita menjadi pemakmur masjid di sekitar rumah gitu. Karena itu tanggung jawab kita. Ya, kayak dulu yang jauh-jauh. Kecuali memang masjid kita ada masalah. Nah, jadi kita sama-sama introspeksi, barangkali perlu ada perbaikan. Di sana sini mungkin masalah khotibnya, mungkin masalah imamnya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah dibenahi gale-gale, ada kekompakan antara pengurus dan jamaah, insyaallah. Kurasa dak kati yang nak berlari jauh-jauh itu mantap betah. Kurasa tak galak sebalian dari masjid, saking betahnya di masjid ini. Jadi kita upayakan bersama, kita buka pintu hati seluruh jamaah dan pengurus. Kalau pengurus baik seminarnya turun galuh itu sudah lumayan. Apalagi ditambah yang bukan pengurus. Ini kadang-kadang pengurus juga kurang kompak. Paling cuma ketemu yang turun misalnya kan. Kalau ada 40 pengurus, maka banyak-banyak kalau pengurus itu. Seluruh 40 pengurus tadi turun galuh sudah sah. Ya kan? Apalagi ditambah jamaah di luar pengurus masjid. Jadi kami doakan mudah-mudahan masjid ini makmur, ramai, makmur sampai ke Panglong situ jamaahnya kan, saking banyaknya, amin ya rabbal alamin. Kita akan berupayakan, cuma baca muka pikiran, ya, kalau nak denger, ya kan, hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat Allahu Akbar. Semangat makai. Baik, barangkali ini saja karena hari siang kejaknya. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini saja, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cara selanjutnya bagi bapak atau ibu dan sahabat-sahabat Jannah baik Persembuhan Yasin yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan.
Pakai kemek itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya untuk masalah keutamaan sholat Jumat dan balasan untuk orang yang meninggalkan sholat Jumat. Terima kasih. Itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sholat Jumat ini termasuk sholat yang paling afdal setelah sholat subuh. Maka urutannya dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan sholat yang paling afdal itu adalah sholat subuh di hari Jumat. Itu sholat yang paling afdal. Terus sholat subuh di hari-hari yang lain. Jadi kita hari Ahad ini bukan ini ya, tapi kalah dibandingkan sholat subuh di hari Jumat sesuai pertanyaan tadi. Dan berikutnya adalah sholat Jumat itu sendiri. Karena hari Jumat itu adalah Yaumul Aid Al-Usbu'iyah, hari raya mingguan bagi kita kaum muslimin. Jadi hari raya kita itu bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha, itu tahunan. Ada yang mingguan hari raya kita, yaitu hari Jumat. Maka sebagusnya memang libur kita hari Jumat. Cuma kita nilai mayoritas tapi rasa minoritas. Ya, kita muslim terbesar tapi hari raya kita, hari libur kita justru milu yang minoritas. Tidak Ustaz Amri ya? Kita milu minoritas, libur hari Minggu itu. Padahal kita mayoritas. Di Saudi, di Timur Tengah, itu liburnya hari Jumat. Supaya hari Jumat itu kita isi dengan maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari Jumat harus diisi dengan ibadah? Karena hari Jumat itu hari akan terjadinya hari kiamat. Tidak tahu Jumat kapan. Apa Jumat kaki, apa Jumat berikutnya. Yang jelas hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Maka hari Jumat itu kurangi aktivitas dunia, kurangi gawe-gawe dunia, lebih banyak ibadah. Silakan yang masuk kantor, cuma lebih banyak aktivitas ibadah. Nah, yang mudah kita ngaturnya kalau gawe selain di kantor, gawe mantang, ya kan, gawe balok, ngesek kayu, itu pacak diatur. Jadi upayakan hari Jumat itu jam kerja kita tidak sebanyak hari lain, lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat adalah hari akan terjadinya kiamat. Itu kiamat besar itu hari Jumat. Jadi luar biasa fadilahnya ya. Dan hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Kalau 3 kali meninggalkan sholat Jumat, apalagi berturut-turut, maka khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup, hatinya dikunci, maka sulit nak masuk kebenaran, sulit nak dengar nasihat kalaulah keseringan meninggalkan sholat Jumat. Dan itu ciri orang munafik ya, ciri orang munafik. Nauzubillah min zalik. Jadi begitu besar fadilah sholat Jumat ini, luar biasa. Ini hari raya mingguan bagi kita. Maka upayakan seharusnya sholat Jumat itu ya, kalau di satu dusun, hanya di satu tempat, di satu masjid kita melaksanakan sholat Jumat. Misalnya ada di dusun itu 5 masjid, tidak masalah 5 masjid, tapi pas sholat Jumatnya cukup di satu masjid, supaya betul-betul terasa persatuan, kekompakan, banyaknya kaum muslimin itu, sehingga tumpah ruas orang di masjid itu, muat masjid. Ini akan memperkokoh persatuan kita. Kita semangat kalau jemaah banyak. Cuma pas di masjid jamaah sholat Jumatnya cuma 2 sop kenur boleh. Itu banyak orang datangan, kurang semangat. Nah, ini yang kurang kita pahami. Kita terlalu bersemangat untuk apa? Bangun masjid, bangun fisiknya, bangun bangunannya, tetapi kurang bersemangat dalam memakmurkan masjid yang kita bangun dengan susah payah tadi, dengan mengorbankan banyak biaya dan tenaga. Kurang semangat kita nak makmurkannya dengan kegiatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kaki untuk kita semua. Kita harus beluruan. Maka saya balik ke Pekan Balai, balik ke dusun, padahal saya sudah punya kemantapan di Palembang, bukan dekat gawe di Palembang itu. Banyak gawe aku sibuk. Ini Ananda Khairul Habir tahu persis ya. Saya bukan dekati jadwal, bukan tak laku di Palembang, cuma sengaja nak balik ke dusun ini, nak berluru, nak berdista. Siapa nak keluar ke masjid ya, agama di dusun ini. Dan sekarang itu lebih parah di dusun, lebih parah kita di daerah sini daripada di kota. Di kota masjidnya rapi, makmur
Ya, di dusun ini yang kita berupaya. Maka kami keliling ke masjid-masjid di Banyumas ini untuk mengajak kita semua, ya, untuk memakmurkan rumah Allah yang ada di kampung-kampung kita. Jangan cuma lades bangun baik, tapi juga harus lades semangat untuk mengisinya dengan aktivitas-aktivitas, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap subuh kita ini cak salat hari raya. Ya, itu harapan kita ke depan. Dan insyaallah kalau pada masa Imam Mahdi nanti memang itu. Ya, pada masa Imam Mahdi nanti dunia aman sentosa. Jamaah masjid itu sangat melimpah ruah dan aman. Dak kati akan maling walaupun rumah telongo, dak berkunci, tidur malam, dak kati yang nak maling. Yang sedekah dak kati yang nak nerimanya lagi bajikan, lah makmur kan. Itu pada akhir zaman nanti, pada masa Imam Mahdi, pada masa Nabi Isa turun untuk membasmi Dajjal, ya, dan sebagainya itu. Tapi masa kita ini belum masa Imam Mahdi itu, maka kita perlu berupaya. Ya, biar walaupun kita belum menemui masa Imam Mahdi itu, kita bisa merasakan atmosfer bagaimana yang akan terjadi pada masa kejayaan Imam Mahdi nanti memimpin dunia ini. Ya, itu harapan kita semua. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin kami tanyakan Ustadz, masalah sholat Jumat berjamaah tadi. Kata Ustadz tadi, kalau jamaahnya kurang dari 40 tidak sah sholat Jumatnya. Jadi kalau kami dengar tadi, setelah sholat Jumat tidak sah, kita sholat zuhur. Kalau tak cukup, tidak usah sholat Jumat, langsung zuhur baik. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira jamaahnya tadi kurang, jadi kita sholat fardu sesudah sholat Jumat berjamaah, apakah dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri? Ya. Mungkin itu saja Ustadz yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu namanya i'adah ya. I'adah itu mengulangi sholat Jumat dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat tadi diyakini tidak sah. Karena ibadah itu ada syarat dan rukun, harus terpenuhi. Makanya butuh ilmu. Al-amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tak sah, Pak Haji kan? Jadi seluruh amal harus ada ilmunya. Dan seluruh sudah ada ketentuannya. Sudah dibahas ulama dari alif sampai iya. Dari A sampai Z sudah dibahas. Tinggal kita kaji di dalam kitab-kitab yang sudah diterangkan. Nah, ini yang banyak kita lalaikan selama ini. Jadi syaratnya tidak terpenuhi, tetap memaksakan diri untuk sholat Jumat. Ya silakan, yang tadi saya bilang. Walaupun yang paling afdal cukup syarat sehingga sholat Jumat itu tidak masalah. Lanjut. Yang kedua kurang syarat, maka langsung sholat zuhur itu lebih baik karena tidak terpenuhi syarat. Yang ketiga boleh tetap sholat Jumat, tapi ingat sholat Jumat itu tidak sah, maka nanti ngulangi sholat zuhur lagi. Nah, pelaksanaan yang ditanyakan oleh Ustadz Herman dari Sukaraja ini Pak, dari Berumbuhan jauh Sukaraja satu. Jadi kalau kurang syarat tadi, maka ya dia harus sholat zuhur lagi. Nah, teknisnya bisa berjamaah, bisa sendiri. Upayakan kalau seluruh jamaah masjid itu paham hukumnya, tetap berjamaah, ya, tetap melaksanakan sholat tadi dengan berjamaah. Cuma kalau ada yang tidak galak, kita sholat dewek. Tapi upayakan dulu oleh pengurus masjid, karena Bang Herman juga adalah pengurus masjid, dikasih tahu seperti itu. Ini demi keabsahan sholat kita. Ya, nah, untuk masjid yang lebih dari satu tempat pelaksananya di satu desa, maka itu i'adahnya sunnah. Jadi iadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang jelas-jelas kurang syarat, itu wajib iadah zuhur lagi karena tidak sah. Nah, ada yang sunnah. Sunnah ini di satu desa ada 2 masjid. Ya, di satu desa ada 2 masjid. Masing-masjid tadi
tak penuh. Ya, separuh kali terisi. Separuh kali terisi. Padahal sebenarnya bisa dilaksanakan hanya di satu masjid saja. Kalau digabung jadi sikok penuh. Ya, cuma lah kepala terdiri masjid, masing-masing daerah bersatu. Maka yang sah adalah yang sholatnya lebih awal. Ada yang bilang yang khutbahnya lebih awal. Ada yang bilang yang selesai sholatnya lebih awal. Itu yang sah. Berarti yang sikok itu tak sah. Atau diperselisihkan keabsahannya. Itulah bahayanya kalau sholat Jumat di satu desa lebih dari satu tempat ada yang meragukan keabsahannya. Oleh karena itu yang agak ragu-ragu keabsahannya, dia harus ada sholat zuhur lagi. Yang statusnya ini sunnah. Kalau pas dihitung jemaahnya pas cukup, ya 40 lebih. Dua masjid ini terpenuhi syaratnya. Cuma dia dua tempat, padahal seharusnya cuma satu tempat. Nah, maka masjid-masjid yang seperti ini jamaahnya disunahkan ya ada untuk meyakinkan. Tapi kalau jelas kurang syarat tadi bukan sunnah, wajib ya ada. Wajib ya ada. Hukum ini banyak belum kita pahami. Karena banyak juga yang belum banyak diterangkan. Padahal ini penting. Jangan kita sampai sembahyang menghitung-hitungi tapi tak sah. Artinya belum menggugurkan kewajiban, Pak. Masih ada tanggung jawab, masih ada dosa. Ya, maka mudah-mudahan dengan berkat terus belajar, dengan taklim, dengan cabusan, ibadah kita bukan hanya sekedar tunggat-tungit baik, bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi memang betul-betul sah dan berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini baik, ya, karena Pak Haji Cak Ella tak sabar nak ngundang ke rumah beliau, ya kan? Ini saja barangkali. Oke, ini MC-nya telah Mama ngatur. Doa dulu. Oh, langsung doa ya. Mungkin Bang Sairi doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai' rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Dengan berakhirnya drama ini maka berakhir pula secara kita. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan dilanjutkan ke rumah Bapak Haji Ayat. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah-salah kata perbuatan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.